Saya beritahu, untuk menikmati janji Tuhan di tahun ini dan tahun depan, untuk meraih target-target kita, untuk meraih mimpi-mimpi kita, bukan cuma percaya Tuhan itu besar, bukan cuma percaya Immanuel tidak pernah ingkar janji, bukan cuma percaya Jehovah Nisi, Jehovah Sekenu, Allah berperang buat kita. Bukan itu. Tapi kita juga harus punya mental juara untuk bisa menikmati tanah perjanjian. Untuk bisa mengenapi target-target kamu. Yang kedua, ciri-ciri pertumbuhan yang sehat. Yesus bertambah hikmat, artinya mental maturity. Punya IQ. IQ di sini saudara, bukan bicara soal kepintaran. Tapi IQ di sini punya kemampuan bertahan atas kesukaran. Mental maturity artinya adalah kecerdasan atau kemampuan menalar. Belajar hal yang baru. Menghitung. Dan memecahkan problem secara rasional dalam kejernihan berpikir. Yesus bukan cuma punya IQ tinggi, dia punya daya tahan atau mental juara terhadap tekanan yang kuat. Jadi di sini bertumbuh bukan cuma kepintaran secara IQ, tapi juga harus punya kekuatan bertahan atas ujian yang berat. Sorry to say, hari-hari ini di Jepang, yang notabene negara maju, dan orang-orang yang di sana pintar-pintar, tapi banyak di antara anak-anak muda setiap hari memutuskan untuk bunuh diri. IQ boleh tinggi, tapi lemah atas mentalnya. Saya mau saudara bukan cuma meningkatkan kemampuan berpikir, tapi punya kemampuan untuk bertahan atas kesukaran. Mari kita lihat Tuhan Yesus. Ibrani 4 ayat 15 dalam bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan imam agung kita bukanlah imam yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya ia sudah dicobai dalam segala hal sama seperti kita sendiri. Hanya ia tidak berbuat dosa. Jadi dia udah dicobai segala hal. Apa sih yang belum dicobai kepada Yesus? Semua sudah dicobai oleh iblis. Bahkan dia turut merasakan kelemahan kita. Makanya dia ada di sepatu kita. Dia pernah ada di posisi kita. Dia pernah ada di situasi kita. Takut, tertolak, dihianati. Karena Yesus pernah merasakan apa yang sudah rasakan. Dan dia bisa berhasil. Berarti kalau kita punya Tuhan Yesus dalam diri kita, maka dia akan menolong kita juga untuk berhasil mengatasi ujian. Itu sebabnya dalam Matius pasal 4 ayat 17. Yesus berkata, sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah. Sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kata bertobatlah di sini saya highlight, saya bold, saya besarin. Kata bertobat di sini artinya metanoia. Perubahan cara berpikir dari penakut jadi pemberani. Dari dunia menjadi kerajaan Allah. Perubahan cara berpikir pesimis menjadi optimis. Cara berpikir pecundang menjadi cara berpikir juara. Jadi Yesus rupanya sedang menanamkan di pikiran murid-murid. Kalau kamu mau ikut aku, kamu harus bertobat. Bertobat di sini bukan berarti kamu meninggalkan dosa-dosa saja. Bukan berarti kamu meninggalkan dunia lama kamu saja. Tapi kata bertobat di sini, kamu harus punya mental juara. Makanya Yesus memberikan garis bawah kepada murid-muridnya. Barang siapa mengikut aku, kamu harus bersedia menyangkal dirimu dan memikul salib. Murid-murid mikir ikut Tuhan artinya siap kursi listrik, siap dirajam batu, siap dipenggal, siap dianiaya, siap disakiti, siap hidup kekurangan. Karena Yesus memberikan sebuah warning, sebuah peringatan, sebuah ajaran yang keras di depan. Ikut aku, kamu bukan cuma sekedar meninggalkan kehidupan lama, tapi ikut aku, kamu harus punya mental juara. Yang menarik, dari 12 murid Yesus, yang gagal cuma satu. Bernama siapa? Yudas.
11 murid Yesus berhasil. Why? Karena Yesus memilih murid bukan berdasarkan otot tebal, bukan berdasarkan perawakan elok, bukan berdasarkan kekayaan atau berdarah ningrat, tapi Yesus memilih murid-murid berdasarkan mental juara, mental maturity. Berbeda dengan Musa memilih 12 muridnya. Ketika Musa memilih 12 murid, the best of the best dari setiap suku Israel, dari setiap suku Ruben dipilih satu, dari setiap suku Naftali dipilih satu, dari suku Yehuda dipilih satu, dari suku Benyamin dipilih satu. Dipilihnya 12 pemimpin atau pengintai. Tapi karena Musa tidak memilih berdasarkan mental juara, waktu mereka dikirim, diutus mengintai ke tanah Kanaan dari padang gurun, 12 pengintai ini, perhatikan, melihat tanah yang sama, melihat buah yang sama, melihat opportunity yang sama, dan melihat masalah yang sama. Begitu mereka kembali ke base camp bangsa Israel di padang gurun, maka 12 pemimpin ini, pengintai ini, suaranya terpecah dua. Suara mayoritas 10 dari 10 pengintai yang dikirim oleh Musa berkata begini, benar Musa, tanah yang dijanjikan Tuhan itu kami udah survei, berlimpah susu dan madu, berlimpah buah-buahan dan sayur-sayuran, baik adanya. Namun orang-orang di sana ahli berperang, kuat-kuat, besar-besar, tinggi-tinggi dan banyak keturunan raksasa. Kita ini di hadapan mereka bagaikan belalang. Kalau Anda melihat dirimu belalang atau kecil, apa saja yang Anda lihat akan jadi besar. Karena mereka melihat diri dia kecil, dia lihat semuanya besar. Maka ketika mendengar berita dari 10 pemimpin yang Musa kirim, bangsa Israel menangis, meraung, dan berkata, kenapa kamu keluarkan kami dari perbudakan, membuat kami mati di tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Lebih baik kami kembali jadi budak, nggak mesti harus dibunuh sama mereka, dicincang, dipotong leher kami. Mereka menangis, mereka pesimis, mereka khawatir, mental mereka nggak siap. Kemudian 2 pengintai bernama Yosua dan Kaleb berkata, guys, tenang, benar, tanah yang dijanjikan Tuhan itu berlimpah susu dan madu, buah-buahan sayur-sayuran, orang-orang yang kuat banyak, raksasa. Tapi Tuhan telah berjanji sama kita bahwa kita akan telan mereka, kita akan kalahkan mereka. 2 juta bangsa Israel berkata, maju sendiri kau. Dan saudara tahu, dari 2 juta orang Israel yang keluar dari tanah perbudakan di Mesir, hanya cuma 2 orang yang bisa masuk tanah perjanjian, yaitu mereka yang punya mental juara, Kaleb dan Yosua. Yang lainnya semua mati di padang gurun, tidak diizinkan masuk tanah perjanjian. Padahal 2 juta bangsa Israel percaya Tuhan itu besar. Pada 2 juta bangsa Israel percaya bahwa Immanuel tidak pernah ingkar janji. Padahal mereka percaya bahwa Jehovah Nisi, God will fight for us, Tuhan akan berperang untuk kita. Tapi karena mental mereka pecundang, mereka gak punya mental yang dewasa atau maturity, akhirnya mereka semua binasa. Saya beritahu, untuk menikmati janji Tuhan di tahun ini dan tahun depan, untuk meraih target-target kita, untuk meraih mimpi-mimpi kita, bukan cuma percaya Tuhan itu besar, bukan cuma percaya Immanuel tidak pernah ingkar janji, bukan cuma percaya Jehovah Nisi, Jehovah Sekenu, Allah berperang buat kita. Bukan itu. Tapi kita juga harus punya mental juara untuk bisa menikmati tanah perjanjian, untuk bisa mengenapi target-target kamu. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia.